Oh, itu kasar sekali, ucap Rio setelah melihat Ara pergi. Dia itu wanita yang harus dilindungi, bukan disakiti dengan kata-kata pedas mautmu. Bukannya membalas ucapan Rio, Dewa justru menatap tajam pria yang berstatus sebagai adiknya tersebut. Ingat peraturan di mansion ini, jangan pernah berbuat mesum seperti yang kau lakukan tadi dengan memasukkan Ara ke dalam kamar. Atau aku akan menendangmu keluar dari sini, mengerti? Rio menganggukkan kepalanya dengan cepat. Tapi kalau aku yang masuk ke dalam kamar Ara, boleh bukan? Kau? Dewa menarik kerah pakaian adiknya dengan kasar. Wait, aku hanya bercanda. Rio melepas cengkraman Dewa pada pakaiannya. Kau itu sebenarnya kenapa? Kau yang kenapa? Tiba-tiba datang mengganggu ketentraman di mansion ini. Aku? Mengganggu? Rio tertawa dengan menunjuk dirinya sendiri. Aku rasa hanya kau yang merasa terganggu dengan kehadiran aku di sini. Entah kenapa. Atau jangan-jangan ada yang kau sembunyikan yang tidak ingin aku ketahui? Tebak Rio dengan tatapan menelisik. Membuat Dewa menghela nafasnya dengan kasar karena baru menyadari kesalahan yang sudah diperbuatnya dengan meladeni ucapan Rio. Itu sebabnya Dewa pun memutuskan beranjak dari tempat tersebut daripada emosinya semakin naik. Lagi pula ada hal yang lebih jauh penting yang harus dikerjakannya, yaitu memberi hukuman pada Ara karena udah berani ingin masuk ke dalam kamar Rio. Padahal status wanita itu adalah istrinya, meskipun ia belum memberitahu pada adiknya tentang Ara. Aku melihat Diandra, perkataan Rio, sontak membuat langkah Dewa terhenti. Aku melihatnya di cukup. Sentak Dewa dengan tangan terkepal erat menahan emosi. Tanpa banyak kata Dewa pun kembali melangkahkan kakinya dengan tidak mempedulikan ucapan Rio tadi. Bahkan saat adiknya itu berbicara lagi, dia lebih memilih menutup kedua telinganya rapat-rapat. Aku melihatnya bekerja di kafe dekat kantormu, ucap Rio lagi meskipun tahu sang kakak tidak akan mendengarnya. Kau harus belajar menghadapi ketakutan dan lukamu, Dewa Arpito. Lirih Rio dengan menghela nafasnya sebelum masuk ke dalam kamar. Sementara itu Dewa yang sudah berada di ruang kerjanya mengurungkan niatnya untuk menemui Ara karena terus terngiang dengan perkataan Rio tentang sosok wanita masa lalunya. Diandra, ucap Dewa dengan tatapan tertuju pada halaman belakang, di mana dulu dia biasa menemani wanita itu yang tengah membantu pamannya membersihkan dahan dan ranting yang berjatuhan. Jika perkataan Rio benar, apa mungkin dia sudah bebas? Tanyanya pada diri sendiri. Tidak ingin dibuat pusing dengan semua pertanyaan tentang wanita dari masa lalunya tersebut, Dewa pun memilih menyibukkan dirinya dengan semua pekerjaan yang sudah dikirim oleh asisten pribadinya. Lama Dewa berkutat dengan semua pekerjaan yang menumpuk itu, dengan sesekali menatap pada layar CCTV yang ada di dalam kamar Ara. Ya, Dewa menaruh kamera CCTV di kamar wanitanya agar dapat mengetahui apa saja yang tengah dilakukan Ara. Ini waktunya aku masuk, ucap Dewa saat menatap jam yang ada di atas meja. Ya, meskipun wanitanya itu sudah tertidur dan pastinya akan sangat sulit untuk dibangunkan, tetapi Dewa tetap harus menemui Ara sekarang juga untuk berbicara tentang kejadian tadi siang yang udah membuat wanita itu menangis. Karena waktu yang aman untuk menemui Ara hanya tengah malam, di saat semua orang udah tertidur dengan lelap. Dewa yang berjalan keluar dari ruangan kerjanya perlahan melangkah di tengah gelapnya ruangan, karena memang setiap malam penerangan di beberapa ruangan sengaja dimatikan, termasuk ruangan di mana kamar Ara berada. Kamu kemana? Tangan Dewa yang udah berada di handle pintu kamar Ara refleks ditariknya kembali saat mendengar suara seseorang bersamaan dengan lampu penerangan yang menyala di seluruh ruangan yang membuat pandangan mata Dewa menjadi silau. Rio? Geram Dewa dengan terkejut dan kesal saat mengetahui siapa sosok yang sudah menyalakan semua lampu yang ada di ruangan tersebut. Sungguh, dia benar-benar merutuki kebodohannya yang telah melupakan keberadaan Rio di mansion utama, sehingga tidak mempertimbangkan hal seperti ini akan terjadi. Seharusnya, Dewa memastikan terlebih dahulu adiknya itu telah tertidur sebelum memasuki kamar Ara. Ini sudah tengah malam, apa yang kau lakukan di depan kamar Ara? Tanya Rio dengan seringayan tipis di bibirnya. Kau tidak bermaksud masuk ke dalam kamarnya, bukan? Tanyanya lagi dengan menyudutkan sang kakak.
Dewa yang merasa tersudut dengan semua pertanyaan adiknya, memilih meninggalkan tempat tersebut tanpa memberikan jawaban apapun. Tunggu, Wak. Kau belum menjawab pertanyaanku. Dewa, namaku Dewa, ucapnya dengan menghentikan langkah kakinya. Sama aja. Oh iya, aku hanya mengingatkan satu hal. Rio berjalan mendekat pada sang kakak. Jangan pernah berbuat mesum di mensan utama, atau aku akan menendangmu dari sini. Bisiknya dengan membalik semua perkataan Dewa saat siang tadi. Kau? Dewa mencengkram pakaian adiknya dengan kasar. Jangan emosi, aku hanya mengingatkan peraturan di mensan utama. Ucap Rio dengan melepas cengkraman sang kakak. Dan aku tidak sedang melanggar peraturan, jadi tidak perlu diingatkan. Karena memang dia hanya ingin masuk ke dalam kamar Ara, dan wanita itu adalah istri sahnya. Jadi, tidak ada yang salah dalam perbuatannya itu. Terlebih melanggar peraturan yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Tidak melanggar peraturan? Jelas-jelas kau ingin masuk ke dalam kamar Ara, dan pastinya ingin berbuat yang aneh-aneh kan? Tuduh Rio. Aku berbuat aneh-aneh pun tidak mengapa, karena Ara istriku. Jawab Dewa, namun hanya dalam hati. Pikiranmu itu kotor sekali. Tadi aku hanya salah jalan karena gelap. Aku pikir kamar Ara adalah kamarku. Jawabnya dengan asal sembari melanjutkan langkah kakinya. Karena kalau dia tetap berada di tempat tersebut, maka adiknya itu akan semakin menyedihkannya. Alasan yang konyol, ucap Rio dengan berjalan mengikuti sang kakak dari belakang. Kau lupa kamar kita ada di lantai 2. Jadi tidak mungkin kalau kau salah kamar hanya karena gelap. Dewa yang tengah berjalan kembali menghentikan langkah kakinya sehingga membuat Rio menabrak punggung sang kakak. Sebenarnya apa maumu? Tanya Dewa dengan kesal. Bagaimana tidak kesal setelah mengganggu rencananya yang ingin masuk ke dalam kamar Ara? Kini adiknya itu terus menyudutkannya dengan semua tuduhan-tuduhan tersebut. Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya ingin kau jujur jika sebenarnya kau dan Ara. Rio menceda ucapannya demi menikmati raut wajah Dewa yang terlihat panik. Sungguh, dia merasa sangat terhibur melihat ekspresi kepanikan sang kakak. Karena biasanya Rio hanya melihat ekspresi datar dan emosi seorang Dewa Arbeto. Aku dan Ara kenapa? Tanya Dewa saat melihat adiknya terdiam. Kalau kalian memiliki hubungan khusus, entah itu kau yang mencintainya atau Ara yang mencintaimu. Tebak Rio dengan menepuk bahu sang kakak. Sementara Dewa kini bisa bernapas dengan lega karena sempat panik dengan mengira Rio mengetahui tentang status pernikahannya dengan Ara. Aku tidak memiliki hubungan khusus dengannya, apalagi mencintai wanita miskin itu. Jawab Dewa yang kembali melangkahkan kakinya. Tapi Wak, brak, langkah Rio terhenti saat Dewa masuk ke dalam kamar, lalu menutup pintu tepat di depan wajahnya. Dewa, gumam Rio dengan perasaan puas setelah berhasil membuat sang kakak emosi. Aku akan memastikan kau tidak akan bisa berkutik. Dan benar saja, karena hari-hari berikutnya Dewa pun tidak bisa memasuki kamar Ara karena gangguan yang dibuat oleh Rio Arbeto. Ya, adiknya itu selalu muncul dengan tiba-tiba di saat Dewa hendak masuk ke dalam kamar Ara. Entah bagaimana caranya, tapi yang jelas Dewa sampai tidak bisa berkutik. Tapi untuk siang ini, dia tidak akan menyerah agar bisa berduaan bersama istrinya tersebut. Istri yang tengah mengabaikan keberadaannya sejak pembicaraan terakhir mereka yang membuat Ara menangis. Tok tok tok. Masuklah, pintunya tidak dikunci, ucap Ara saat pintu kamarnya diketuk dari luar tanpa sempat melihat siapa yang masuk karena terlalu sibuk menatap buku-buku pemberian dari Rio. Namun kegiatan itu harus terhenti saat Ara merasakan pinggangnya dipeluk oleh seseorang dari belakang. Aku merindukanmu,